warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sharing section book review ini dengan pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Fitri Yuliana yang sudah sangat berpengalaman dan expert di bidangnya yaitu book review ya. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam. Oke, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita memulai sesi book review ini, sesi sharing book review ini, izinkan saya di sini sebagai Khairul Umah sebagai moderator akan membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Ya, pemateri kita hari ini adalah Fitri Yuliana. Fitri Yuliana yang biasa dipanggil Fitri. Benar, Kak? Benar, Mbak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, ya Fitri Yuliana atau Devitri ini adalah merupakan mahasiswa Magister Linguistik Terapan di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau saat ini sedang di semester 3, benar, Deyuli? Ya, Benar-benar. beliau ini sudah memiliki banyak publikasi, baik itu buku dan juga artikel. Artikelnya sudah ada yang Q1 juga, dan juga sudah mempublikasikan beberapa buku review juga. Dan salah satu publikasi terbarunya adalah A Book Entitled Clinic Scholarship Hunter, published by Pena Muda pada Januari 2024. Kemudian juga ada Enhancing Students English Writing Skill Through Project Based Learning English Review Journal of English Education volume 12 isu 1 2024 dan masih banyak lagi publikasi lainnya. Dan beliau juga merupakan speaker di conference internasional kemarin di Thailand, dan juga beliau adalah awardee LPDP pada tahun 2023. Jadi pemateri kita hari ini bukanlah pemateri yang kaleng-kaleng ya teman-teman semua, sehingga harapannya besar, harapannya eh, sharing section pada hari ini bisa membantu kita, memberikan manfaat kepada kita untuk bisa mengetahui bagaimana sih caranya book review yang benar itu. Tapi sebelum kita memberikan kesempatan kepada Mbak Yuli untuk memaparkan presentasinya, izinkan saya dulu berpantun ya. Jangan lupa bilang cakep. Pergi ke pasar bersama Yali. Cakep. Cakep. Jangan lupa beli kayu. Cakep. Hari Cakep. ini kita bersama Cakep. Dek Yuli. Bahas tuntas apa itu book review. Oke, langsung saja Amin. untuk manajemen untuk mempersingkat waktu, dan kita semua sudah penasaran apa itu book review dan bagaimana cara mengreview buku itu agar bisa publish di Q1. Saya serahkan kepada pemateri kita hari ini, Fitri Yuliana. Time and place are yours. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya maaf ya, saya izin 1 menit aja. Kebetulan ini nyambi kuliah, jadi saya presentasi dulu ya Mbak sebentar. Boleh, 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 boleh.
Oke. Terima kasih Mbak Uma atas ininya ya, atas pembukaannya dan perkenalannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak, teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih ya sudah bergabung ke sharing session book review pada pagi hari ini. Dan kenapa ditaruh di hari weekdays? Karena sebelumnya memang sempat nanya ke teman-teman ya, eh, pengennya ditaruh di weekdays atau weekend. Ternyata mereka lebih prefer di weekdays saja. Jadi harapannya adalah dengan adanya sharing session book review pada hari ini, teman-teman, saya juga pribadi lebih termotivasi untuk semakin produktif dalam menulis. Dan nanti ini sistemnya nggak formal banget gitu ya, semi formal gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget langsung ditanyakan, dan misalkan nanti akan apa namanya, silahkan ditampung dulu, nanti boleh ditanyakan di akhir sesi seperti itu. Oke, langsung saja saya izin share screen. Nanti silahkan kalau misalkan apa namanya mau di eh, apa namanya tuh di screenshot boleh, tapi nanti materi pasti akan saya share di grup kok. Jadi no need to take the screenshot. Oke, sebentar. Hmm, Oke, ini kelihatan kan ya? Iya, iya, kelihatan, Dek. Oke, so pada pagi hari ini kita akan membahas tentang how to write and publish a book review. Gimana caranya kita menulis dan mempublikasi book review. Disclaimer teman-teman, saya juga masih belajar banget gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kekurangan silahkan dikoreksi. Kalau ada yang perlu saya tambahkan juga silahkan dikoreksi seperti itu. Okay, so as what Mbak Umah told you all just now that I am Fitri Yuliana, everyone called me Yuli, Fitri it's up to you, and I am from Applied Linguistics UNY. Jadi saya bukan dari pendidikan bahasa Inggris ya teman-teman. Di sini mungkin teman-teman mayoritas dari pendidikan bahasa Inggris, tapi saya dari linguistik terapan gitu. Oke, nah kita langsung saja karena waktu kita terbatas gitu ya. Um, sebentar. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar apa sih sebenarnya book review gitu. Mungkin di sini teman-teman sudah, terutama yang dari LPDP ya, sudah pernah mengikuti beberapa webinar atau seminar tentang book review itu sendiri. Jadi book review itu adalah critical review of a book. Jadi nggak hanya ngasih review gitu, tapi juga memberikan kritik gitu. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, apakah ini recommended apa enggak. Itu yang dinamakan dengan critical dengan book review. Kemudian good news-nya adalah book review ini tidak seperti artikel-artikel pada umumnya atau artikel-artikel empiris di mana mayoritas mereka kan 5.000 kata tuh. Nah, kalau book review itu maksimal banget itu harus 2.500 kata. Tapi balik lagi tergantung kepada jurnal target. Dan kalau misalkan kita nulis artikel itu kan biasanya 10 halaman, 15 halaman. Kalau book review enggak, teman-teman. Book review itu maksimal 3 sampai 5 halaman aja. Jadi memang sesingkat itu. Kemudian buku apa sih yang boleh dan harus direview? Jadi kalau bisa usahakan bukunya itu terbaru. 1 tahun terakhir. Kalau sekarang 2024 berarti tahun 2023 atau tahun 2022. Dan bukunya itu wajib scholarly book ya. Jangan sampai teman-teman semua, Mas Mbak, mengereview novel atau komik, bahkan jangan ya. Pokoknya harus scholarly book. Um, Nanti carinya di mana bukunya? Nanti saya jelasin. Gitu. Jadi secara singkat, kalau book review itu adalah critical review of a book, di mana biasanya hanya terdiri dari 3 sampai 5 halaman. Jadi eh, sangat gampang gitulah ya. Sangat gampang, gampang banget bahkan. Oke. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk mendapatkan apa namanya? Gimana cara mendapatkan bukunya? Yang pertama, ini tolong jangan di-share ya, maksudnya jangan, takutnya saya nanti mendukung buku bajakan. Cuman emang ini yang sering dilakukan oleh teman-teman gitu. Yang pertama, kita biasanya mencari di Libgen. Jadi ada web namanya Libgen Is kalau nggak salah. Di situ biasanya teman-teman akan mencari buku. Jadi misalkan saya
saya di bidang bahasa, maka saya akan mencari buku dengan langsung ketik keywordnya, em, apa namanya, keywordnya langsung ke language. Saya praktekkan saja langsung ya, biar gampang. Em, Jadi mungkin some of you udah pernah buka LinkedIn, tapi kan saya pengen pada pagi hari ini benar-benar kita start dari nol, karena dulu saya pernah belajar dan ternyata pematerinya tuh nggak jelasin dari nol, jadi saya kebingungan sendiri gitu. Nah, ini adalah salah satu web yang sering dijadikan tempat untuk download buku yang ingin teman-teman review. Contohnya saya mau membahas tentang language. Nah, ini di sini langsung muncul nih beberapa buku tentang bahasa. Nah, untuk memfilter dari tahun terbaru itu klik year. Nah, ini langsung dari tahun paling baru gitu. Wait. Hmm, Nah, ini ada 2017, ada 2025, 2025 bahkan sudah ada gitu. Jadi silakan yang bahasa segera berlomba-lomba untuk apa namanya, mencari buku review ya, terutama dari pendidikan bahasa Inggris gitu. Terus kalau misalkan ada yang dari kesehatan misalkan, ya tinggal klik aja yang health gitu. Dan itu apa namanya, bukunya tuh random ya. Jadi kalau saya nyari bukunya itu bener-bener literally random banget. Jadi nggak yang misalkan saya harus tahu bukunya judulnya apa tuh enggak. Jadi saya kayak klik aja tentang language, tentang objek linguistik, baru nanti nemu bukunya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat teman-teman yang LPDP mungkin ya, di sini yang awardee, LPDP itu sudah memberikan fasilitas terhadap kita yang sangat luar biasa. Salah satunya ada grup Telegram namanya LPDP Request. Jadi kalau teman-teman misalkan mau mengambil apa, mau mendownload buku atau jurnal tapi nggak bisa secara legal ataupun ilegal, bisa minta di LPDP Request. Silahkan dicari di Telegram ya, hanya di Telegram, nggak ada di WhatsApp. Nanti biasanya app-nya akan bantu mendownloadkan. Kemudian yang ketiga, bisa minta ke publishernya. Nah, ini unik. Ini kasus terbaru yang kemarin dialami oleh teman saya. Ini anak IPA kebetulan. Jadi dia itu uh, ngasih email ke editornya. Kemudian email editornya tuh kemudian balas dengan sangat baik gitu ya. Kamu beneran mau review buku ini gitu lah intinya. Kemudian iya saya pengen gitu. Silakan dikirim alamatnya. Dikirimin dong beneran dari UK, dikirimin ke Indonesia dan itu penerbitnya Routledge gitu. Nah, tapi waktunya sekitar sebulanan ya, dan tidak semua jurnal seperti itu. Jadi memang hanya penerbit atau jurnal-jurnal tertentu yang sangat baik hati. Nah, yang selanjutnya offline store. Nah, kalau teman-teman punya banyak duit gitu ya, silahkan gunakan uang bukunya untuk membeli buku yang ingin kalian review seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman di sini yang RPDP pasti punya teman kan ya, yang satu PK yang di luar negeri, boleh banget minta tolong temennya mungkin untuk membantu mendownloadkan. Karena biasanya mereka di luar negeri punya akses. Nah, seperti mungkin di apa, yang di apa namanya, yang di UGM gitu ya, teman-teman yang di UGM itu mereka punya akses loh ke Springer. Jadi kalau misalkan penerbitnya dari Springer boleh minta tolong teman UGM. Misalkan ada yang apa namanya, ada yang temennya dari Glasgow, ada akses ke Routledge, silahkan minta tolong. Jadi lagi relasi itu penting gitu ya. Sebentar saya hold sebentar ya. Teman-teman sebentar ya, sebentar. 1 menit bentar.
Maaf ya teman-teman, saya lagi nyambi kuliah dan kebetulan barusan dipanggil, jadi saya nyaut dulu. Oke, jadi teman-teman nanti kalau misalkan apa namanya untuk mendapatkan buku bisa dicoba beberapa cara ini ya. Yang pertama cari di Libgen, kalau di Libgen nggak ada silahkan bisa minta tolong LPDP untuk mendownloadkan. Yang ketiga bisa minta ke publishernya, kalau publishernya baik hati pasti akan mengirimkan. Dan yang keempat offline store beli di Gramedia, di Togamas gitu. Oh ya buat teman-teman yang baru di Jogja saya kasih tips and trick nih. Kalau kalian beli buku yang pengen murah gitu ya, kebetulan di Gramedia itu mahal gitu. Kalau saya tuh biasanya ngeceknya di Gramedia, tapi habis itu saya pergi ke Togamas karena di Togamas itu harganya lebih miring dan itu bukan bajakan gitu. Dan yang terakhir silakan minta tolong temannya teman satu PK yang ada di luar negeri gitu ya. Ini adalah cara-cara untuk mendapatkan bukunya. Oke, selanjutnya, nah ini hal penting yang perlu teman-teman ketahui ya. Yang pertama, ada beberapa tipe atau beberapa macam book review submission gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya unsolicited. Unsolicited itu bebas tanpa kualifikasi. Jadi, teman-teman yang biasanya jurnal itu menerima book review dari kita yang bukan editor, kita yang bukan siapa-siapanya mereka, itu berarti jurnalnya unsolicited gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan biasanya beberapa jurnal, mohon maaf saya tidak menerima book review, itu berarti mereka jurnalnya solicited gitu. Jadi berbeda jurnal unsolicited sama solicited. Nah, kalau unsolicited kita bisa banget nih nge-review ke mereka, terus kita publish di mereka kayak Latinus, terus apa itu yang biasanya teman-teman di UNY sering jadikan tempat untuk publish gitu ya. Kemudian kalau solicited itu adalah jurnal yang tertutup. Mereka hanya akan mengundang orang-orang tertentu untuk nge-review buku yang akan mereka review seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau unsolicited itu biasanya dari siswa, terus kemudian dari dosen dan dari researchers itu bebas. Tapi kalau misalkan yang solicited itu biasanya hanya expert undangan gitu. Jadi kita tidak bisa kalau yang solicited. Jadi, nah gimana caranya tahu kalau itu unsolicited atau solicited nanti saya praktekkan di sesi selanjutnya gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini langkah-langkahnya kira-kira apa aja? Yang pertama, yang paling penting adalah find the book. Silahkan temukan bukunya, ya. Tadi saya bilang kan, kalau misalkan kalau bisa bukunya itu 2 tahun atau 1 tahun terakhir, walaupun memang ada case mereka itu kayak apa namanya mereka itu nge-review buku tahun 2018 tuh masih diterima, memang, tapi jarang gitu loh. Jadi tergantung jurnalnya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, look for the target journal. Setelah nemu buku, silahkan kalian baru cari target jurnalnya. Nah, ini adalah part paling sulit menurut saya. Nge-review buku itu gampang. 1 minggu asalkan timnya kompak itu gampang banget gitu. Tapi untuk mencari jurnalnya ini loh yang cukup sulit, yang cocok sama buku kita gitu. Nah, kalau saya kemarin kebetulan saya itu kebalik, bukan nemu bukunya dulu, tapi saya mencari target jurnalnya. Kenapa? Karena apa ya, kayak menurut saya mencari target jurnal yang sesuai dengan buku itu lebih gampang daripada mencari buku yang sesuai dengan jurnalnya. Jadi intinya kalau saya tuh cari jurnalnya dulu gitu loh. Kemarin saya itu kan Latinos. Nah, ternyata saya tahu kalau Latinos itu harus ada kata-kata Latinnya di judulnya. Oke, berarti saya baru mencari buku yang ada kata-kata Latinnya di awal gitu. Nah, yang ketiga itu kontak di editor. Baru mengontak editornya. Jadi beberapa jurnal itu memang tidak mau langsung kita submit gitu teman-teman. Kayak ucuk-ucuk kita langsung submit gitu. Nggak mau mereka tuh. Mereka itu kadang pengennya itu harus dihubungi dulu. Kayak izin apakah saya boleh untuk ini apakah saya boleh mereview buku ini gitu. Nah, kemudian habis itu baru nanti kalau udah ada balasan dari mereka, baru kita bisa nge-review dan submit ke mereka. Tapi tidak semua jurnal begitu. Ada beberapa jurnal yang memang tinggal kita tinggal kita submit aja, habis itu kalau diterima ya udah diterima gitu ya. Jadi memang tergantung jurnalnya. Kebetulan kalau saya kemarin di Latinos
nggak perlu ngontak editornya gitu. Tapi lebih baik dikontak saja editornya. Kalau misalkan 3 sampai 5 hari nggak ada jawaban, udah skip, berarti langsung submit aja. Atau misalkan skip jurnal itu, seperti itu. Nah, yang keempat, start and finish the writing. Nah, teman-teman, uh, untuk apa namanya, untuk yang book review itu kalau bisa gitu ya, jangan lakukan sendiri, jangan dikerjakan sendiri karena ternyata fun fact-nya jurnal internasional itu nggak suka sama single author gitu, karena itu menunjukkan kita jiwa kolaborasi kita itu kecil gitu. Sebentar ya teman-teman. Maaf ya terganggu terus karena ini prof-nya tuh bener-bener baru ngabarin kalau kelas akan dipindah ke pagi hari ini gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi teman-teman silakan kalian mencari tim yang benar-benar klop, yang satu frekuensi karena for your information mungkin ada yang satu kali submit itu langsung keterima gitu ya. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman saya kemarin, saya tuh lebih dari 10 kali submit itu baru diterima. Nah, kalau misalkan kalian tidak satu frekuensi sama tim kalian itu bisa saja semangatnya kendor di akhir, di pertengahan ke akhir. Tapi alhamdulillah kalau kalian misalkan satu frekuensi, walaupun gagal berkali-kali itu biasanya akan tetap oke, okay, kita harus nyoba lagi gitu. Itu pentingnya kita harus mencari teman yang satu frekuensi. Pintar belum tentu satu frekuensi gitu ya. Kemudian selanjutnya saya cek grup chat dulu. 2 tahun belakang masih boleh berarti Mbak? Iya, boleh Mas Ridwan. Boleh Mas Kak Ridwan, boleh banget. Tapi ya kalau bisa 1 tahun terakhir aja gitu ya. Oke, selanjutnya how to contact the editor. Gimana sih caranya untuk mengontak editornya gitu kan? Saya tadi bilang bahwa salah satu caranya adalah dengan mengontak editornya terlebih dahulu. Jadi kita mengontak editornya. Saya praktekkan. Um, jadi kita coba ke jurnal Latinos ya. Jadi di jurnal Latinos itu kalau misalkan kalian mau mencari editornya, itu silakan cari about this journal. Nah, nanti di bagian ini ada yang istilahnya editorial board. Nah, setelah itu baru kalian cari book review editor. Kalau misalkan book review editor itu tidak ada, maka eh, kalian boleh mencari yang namanya editor in chief. Kayak gini ya, editor in chief, baru nanti silakan kalian di copy, baru cari langsung di Google email. Nah, langsung ketemu yang namanya Enric Gemerillo gitu. Nah, habis itu kalian klik. Nah, ini udah ada emailnya, baru nanti dikirimin email gitu. Isi emailnya seperti apa? Jadi isi emailnya tuh kurang lebih seperti ini. Sebentar. Hmm, saya juga pro. Teman-teman sebentar. Oke, baik. Saya lanjutin ya. Sebentar.
Ini saking banyaknya gitu ya. Apa namanya, saking banyaknya email yang saya kirim kemarin waktu masih berjuang untuk tembus di Scopus. Nih, sebanyak ini teman-teman saya ngirim ke editor gitu ya. Jadi gini, kurang lebih. Dear editor, I hope this email finds you well. I am Fitri Yuliana, a graduate student. Nah, 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 nah. Kemudian di sini nanti baru langsung dilanjutin. Niatnya kita apa? I'm writing to express my interest in reviewing a book by siapa penulisnya atau editornya, diterbitin pada tahun berapa, siapa yang nerbitin, untuk jurnal apa gitu. I want to know if this book is suitable for a book review at your journal and the slot is still available. I look forward to hearing from you in the near future. Thank you very much. Jadi kurang lebih ini adalah isi dari email yang perlu kita kirimkan ke editor. Baru setelah itu ini Bisa apa di ini namanya? deh, bisa di apa namanya, disalin nanti buat teman-teman. Oh iya, sebentar. Saya salin ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan bisa dimodifikasi ya teman-teman. Jangan sampai salah nama juga nanti kalau copy copy paste langsung di ini langsung salah dong namanya pakai nama saya. Oke, kemudian bentar. Saya itu sebenarnya nggak bisa multitasking gini, tapi berusaha untuk multitasking. Satu telinga mendengarkan kelas, satu menurut saya tetap apa namanya menjelaskan materi. Nah, apa namanya itu adalah salah satu cara untuk menghubungi editor ya. Silakan hubungi editornya masing-masing. Kebetulan ini adalah salah satu jurnal yang biasanya teman-teman tembusin, namanya Asia Pacific Journal of Education. Nah, ini adalah ada nih di bawahnya ada book review editor. Kalau ada book review editor, silakan pakai book review editor. Kalau book review editornya nggak ada, boleh pakai editor in chief gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya struktur. Nah, ini yang paling penting ya. Ini adalah request dari teman-teman panitia kemarin dari Mbak Irma dan kawan-kawan. Kita fokusnya ke ini. Jadi yang pertama teman-teman, introduction paragraph. Jadi nanti saya contohkan, ada contohnya tenang saja, tapi tolong jangan di screenshot ya, jangan di screenshot untuk yang ini karena ini memang benar-benar masih di keep gitu ya, karena baru terbit dan masih proses penerbitan kepada publik gitu. Nah, yang pertama ada yang namanya introduction paragraph. Jadi satu paragraf yang menjelaskan bukunya membahas apa. Kemudian contribution paragraph, kontribusi buku itu terhadap keilmuan itu apa. Kemudian yang ketiga body. Body itu menjelaskan ya chapter 1 menjelaskan tentang apa, chapter 2 menjelaskan tentang apa. By the way, for your information, yang terbaru ini silakan jauhi mereview each chapter for one paragraph. Jadi silakan jangan mereview misalkan paragraf 1 chapter 1, paragraf 2 chapter 2, paragraf 3 chapter 3 bla bla bla. Silakan jauhi itu karena ternyata apa namanya? Reviewer tuh nggak suka gitu loh. Kayak kamu kok cuman nge-summary, kalau cuman gitu mah kamu nggak perlu submit jauh-jauh ke Scopus gitu karena ternyata kalau kayak gitu tuh kualitasnya kurang gitu katanya. Jadi harusnya kalau bisa satu paragraf itu summary beberapa chapter dan chapternya memiliki kesinambungan atau keterhubungan gitu. Gimana caranya? Silahkan pakai konektor atau conjunction ya. Nah, yang bahasa Inggris pasti tahu lah ya. Nanti yang dari non bahasa Inggris boleh banget melihat contoh yang akan saya contohkan. Kemudian setelah body selesai, baru kita menjelaskan tentang intended readers atau target pembaca. Siapa sih sebenarnya target pembaca dari ini? Karena intended readers dari per buku itu beda-beda ya teman-teman. Misalkan buku tentang kesehatan, pasti itu intended readersnya ya bukan yang kayak saya yang dari bahasa gitu kan, pasti macam-macam gitu. Jadi intended readersnya nanti dijelaskan di satu paragraf. Kemudian paragraf selanjutnya membahas tentang strength, paragraf selanjutnya tentang weakness, paragraf selanjutnya tentang summary. Overall itu recommended apa enggak? Oke, nah, kita lihat contohnya. By the way, ini punya teman saya, tapi saya ada masuk di dalamnya. Saya nulis, saya yang menemukan bukunya, tapi saya tidak masuk. Nah, kenapa nggak masuk ya? Karena nggak pengen masuk aja gitu. Nah, ini baru aja terbit tahun 2024 kemarin, bulan September di Latinos. Oh, saya
berikan contohnya ya. Kebetulan masih ada apa namanya filenya di saya. Wait. Nah, gini. Jadi untuk apa namanya pertama di sini di awal gitu ya. Sebentar. Wait. Wait ya teman-teman. Sebentar. Oke, saya lanjutin. Jadi ini yang pertama, di sini ada judul ya teman-teman. Di sini ada judulnya, judul bukunya apa, kemudian editornya siapa. Di sini editornya ada di Brand Edwards siapa ini, terus kemudian tempat penerbitannya di mana. Kebetulan ini di United Kingdom. Kemudian penerbitnya siapa, Bristol University Press. Dipublikasinya kapan? Februari tanggal 8 2024. Kemudian halamannya berapa? 380. Kemudian harganya berapa untuk hardback, ISBN-nya untuk hardback berapa? Karena untuk yang soft cover sama hardback itu beda harganya gitu ya. Gimana cara taunya? Silahkan diklik, di copy judulnya, kemudian pergi ke Google, itu nanti langsung auto ada. Nah, gini-gini nih, langsung nanti biasanya penerbitnya akan ada dan harga bukunya berapa gitu. Di Amazon, kalau teman-teman buka Amazon juga pasti ada. Banyak banget informasi yang tersedia gitu ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang, paragraf pertama itu introduction. Jadi di sini kita menjelaskan sebenarnya bukunya itu menjelaskan tentang apa. Oh, di sini the book explores the urgent need to comprehend the effects of global influences such as macroeconomic pressures, geopolitical interventions, and bla 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 bla. Intinya jelasin apa bukunya secara general, bukan per chapter gitu ya. Kemudian habis itu, nah karena ini terhadap apa mau disubmit ke Latinus, otomatis kita sebagai penulis harus sudah mengaitkan dengan Latin gitu. Di sini udah ada ya. Uh, The book advocates for context-sensitive policies and practices that respect the diverse cultural and socio-economic backgrounds of Central American and Latin Caribbean population. Jadi silakan sesuaikan gitu. Kemudian setelah introduction selesai, kontribusinya terhadap bidang keilmuan itu apa gitu. Oh, ternyata di sini kontribusinya itu menekankan terhadap peran pendidikan sebagai alat untuk sustainable development, terhadap perkembangan yang sustainable dan kesetaraan sosial gitu. Dan di sini juga dijelaskan bahwa apa ya kayak dihubungkan dengan Latin, intinya kayak kita merayu reviewer lah. Ini ada hubungannya loh dengan Latin gitu. Dan harus sesuai kenyataan, jangan ngarang-ngarang ya. Jangan pakai ChatGPT, itu dijauhi. Nggak apa-apa pakai ChatGPT, tapi sebagai pembantu, bukan yang membuat gitu ya. Nah, sejauh ini paham ya teman-teman dua paragraf ini? Apakah ada pertanyaan? Karena ini paling krusial ya, paling penting. Belum ada? Atau bingung? Masih mencerna, Uh, Dek. Oke, masih mencerna ya. Teman-teman, good news-nya adalah kalau misalkan book review itu kan biasanya di jurnal itu akan close access, bukan open access. Tapi kalau kalian lihat seperti ini, contoh ya di Latino, saya mau cari punya saya, ketik Fitri Yuliana, nah, ini langsung muncul. Nah, untuk paragraf pertama dan kedua itu tuh langsung ada gitu loh, dan itu uh,
ini walaupun nggak open access, paragraf pertama dan kedua itu paragraf halaman pertama itu ada, pasti ada. Jadi teman-teman bisa nyontek, nyonteknya gimana, bisa cari tahu gitu loh, dia nulisnya gimana ya, cara dia kata-katanya dia yang dibikin tuh gimana gitu. Silakan kalian cari nanti ya, karena memang harus banyak baca. Oke, tadi sampai di mana? Sampai di contoh ya. Oke, setelah kalian menulis dua paragraf pertama, yaitu pendahuluan dan penjelasan tentang kontribusi, baru kita lanjut ke per chapter. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jauhi satu paragraf, satu chapter, gitu. Nah, di sini dilihat bahwa saat ini chapter 1, ini chapter 2, ini chapter 3, ini chapter 4, ini chapter baru nanti paragraf selanjutnya chapter 5. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian mau nge-review itu tuh usahakan bukan saya mau bilang ini yang terbaik gitu ya. No. Sebentar. Oke. Usahakan apa namanya? Chapternya tuh tidak di-review dari satu paragraf gitu loh. Jadi kayak ngumpul jadi beberapa chapter ngumpul di satu paragraf. Ini chapter 1. Gimana caranya? Silakan pakai uh, apa tadi conjunction contohnya gini. In contrast gitu-gitu. Terus kemudian chapter 3 shift the focus to the specific gitu-gitu. Pokoknya sekreatif apapun silakan kalian gunakan conjunctionnya ya. Di sini baru chapter 5, chapter 6, terus selanjutnya ini chapter-chapter ya makanya saya cepat. Jadi apa ya? Kalau misalkan kalian sebentar saya coba tunjukkan buku yang salah satu teman saya review, tapi tolong jangan di review karena dia sudah submit. Percuma nanti gitu. Nah, ini buku teman saya, kebetulan saya juga masuk sebagai timnya. Teman-teman, di sini ada 3 part ya. Kalian bisa membagi paragrafnya berdasarkan part. Jadi satu paragraf, satu part. Karena di bawah part itu ada chapter. Gitu. Berarti satu paragraf itu ada 5 chapter. Di sini paragraf kedua juga ada 6 chapter. Paragraf ketiga nanti akan ada 7 chapter. Seperti itu. Itu bisa kayak gitu. Kalau misalkan udah bentuk bukunya seperti ini, apa namanya? Dalam bentuk paragraf bisa banget dibuat. Tapi kalau misalkan nanti dia nggak ada partnya, nggak ada tulisan part seperti ini, itu nanti bisa dibagi sendiri. Kira-kira chapter ini nyambungnya sama sampai chapter berapa seperti itu. Karena satu chapter ke chapter lain itu pasti nyambung, pasti nggak akan ada apa pembahasan yang sangat jauh gitu, nggak ada. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan chapternya gitu ya, baru kita lanjut ke intended readers. Jadi di sini akan ada penjelasan. Kalian harus menjelaskan target pembaca buku yang kalian review itu siapa. Contoh, the intended readership includes scholars, educators, policymakers, and practitioners interested in the impact of global forces on education in this region. Secara gamblang, kalian jelasin siapa intended readers atau target pembaca kalian. Buku ini juga bermanfaat untuk siapa? Oh, ternyata buku ini juga bermanfaat untuk mereka yang suka membandingkan atau memperhatikan pendidikan, international development, and Latin America Studies. Intinya adalah paragraf ini fokus di buku ini untuk siapa sih gitu loh. Gitu ya. Kemudian selanjutnya baru menjelaskan tentang strength, tentang kelebihan. Kelebihan dari buku ini apa? The book presents both strengths and weaknesses in its discussion on educational issues in Central America. Terus kemudian baru nanti jelasin per paragraf sorry, per kelebihannya. Kelebihannya itu apa namanya? Sedang mereview buku itu gitu. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar kan ya Mbak Umah? Terdengar Ya, Mbak. Mbak. Iya. Oke. Oke, terima kasih karena barusan sempat tidak stabil sinyalnya.
Nah, ini baru nanti setelah kalian menjelaskan tentang strength atau kelebihan, baru nanti dilengkapi sama kekurangan. Oh, ternyata buku ini lacks sufficient emphasis on the types of curricula bla 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 bla. Kekurangannya apa aja seperti itu. Kemudian yang terakhir banget nih. Ini ternyata buku ini apa namanya? Recommended apa enggak gitu loh. Oh, ternyata recommended gitu. Ini recommended karena recommendednya kenapa? Hubungkan lagi dengan Latin atau misalkan ada yang jurnal Asia, silakan hubungkan dengan Asia. Pokoknya hubungkan dengan keinginan dari jurnal masing-masing seperti itu. Ini adalah contoh dari struktur um, book review yang mostly digunakan oleh beberapa tim yang sudah saya ikuti sebelumnya seperti itu. Dan teman-teman, saya tidak berniat menyinggung siapapun. Usahakan kalian kalau misalkan kalian memang niat belajar, ya belajar gitu ya. Memang silakan temukan teman satu frekuensi yang memang pengen sama-sama belajar. Jauhi joki-jokian ya, karena memang banyak sekali joki-joki berkeliaran di mana-mana gitu ya. Silakan tolong dijaga integritasnya buat kita semua sebagai mahasiswa pasca sarjana gitu. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nanti misalkan ada pertanyaan terkait ini, boleh banget. Saya akan sangat terbuka dengan saran ataupun pertanyaan. Oke, kemudian gimana cara menemukan jurnalnya? Oke, Mbak Mojo, silakan Ya, ditulis dulu ya untuk pertanyaannya. Nanti ditulis saya ya. jawab di akhir. Oke, Iya. oke, oke. Oke, selanjutnya how to find the journal. Jadi gimana sih cara untuk nemu jurnalnya? Pertama, salah satu jurnal yang paling banyak dipakai teman-teman itu di Taylor Francis. Itu adalah jurnal ini ya, jurnal Scopus semua ya. Jadi silakan kalian buka Taylor Francis, Taylor Francis, bukan Taylor Swift ya teman-teman. Taylor Francis, kemudian Open Journal. Nah, di sini tinggal cari aja jurnal apa yang mau kalian pilih. Misalkan saya sudah tahu jurnal saya tentang Latinos, atau mungkin ada yang dari health atau chemistry atau kimia misalkan. Dicari aja gitu. Di sini nih banyak. Terus kemudian nanti silakan kalian difilter dulu artikel type-nya. Berarti book review ya. Silakan book review. Yang nerima book review kira-kira siapa? Oh, di sini ada ternyata apa nih? Ya, nggak bisa saya baca bahasa Inggrisnya, kimia itu sulit soalnya. Nah, di sini misalkan contohnya synthesis and reactivity in organic and metal organic chemistry. Nah, ini oh ternyata dia menerima book review. Tapi teman-teman, ini apa ya? Kayak tips and trick unik dari saya pribadi dan saya temukan sendiri. Itu adalah saya suka mencari jurnal kalau misalkan dia ada orang nama Indonesianya, oh dia berarti nerima book review dari yang tadi balik di awal unsolicited gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia mostly nama-namanya nama-nama asing, oh ini berarti nggak nerima. Udah skip aja daripada buang-buang waktu, mending kita cari jurnal yang ada nama Indonesianya, apalagi dari Indonesia dan itu award di LPDP. Itu pasti berarti unsolicited. Itu adalah cara cari jurnal yang paling gampang menurut saya. Karena kalau misalkan kita nyari satu-satu ya sulit juga gitu. Gitu ya. Kayak contoh, misalkan saya mau cari Latino tentang Latinos. Di sini banyak banget nama-nama orang Indonesia. Sebentar, saya carikan contohnya. Latinos Journal. Mana ya? Bentar ya. Hmm, Maria. wait, mana-mana? Maria. Bukan, bukan. Nah, ini kayaknya nama orang asing ini. Wait, saya cari aja nama saya dulu. Wait ya. Nah, misalkan Journal of Latinos ya. Kalian udah nemu jurnalnya gitu kan. Coba aja di sini cari book review-nya, book review. Terus kemudian silakan dicari. Oh, ada nih, ada siapa? Sebentar.
Fauzan Asari, Fauzan. ini pasti orang Indonesia kan. Nah ini kebetulan Lurah Unesa. Agustian Tatogo, ini Ade pasti orang Hamka, Evi, orang Indonesia itu. Evi. Nah ini pokoknya kalau udah ada nama-nama Indonesia udah dipastikan itu pasti unsolicited gitu ya teman-teman. Kita coba aja cari yang apa namanya yang kita coba lihat yang punya Kak Fauzan ya. Saya kebetulan kenal sama orangnya. Wait. Atau ini ya ini coba ya. Kita lihat di acknowledgement. We thank ya, dan ternyata di LPDP juga. Oke, fix pakai ini saja karena ini ternyata unsolicited seperti itu. Salah satu contoh gampang untuk mencari jurnal yang apa namanya? Mencari jurnal yang bisa kita jadikan sebagai jurnal target gitu ya. Jadi silakan cari nama orang Indonesia atau kalau saya tuh iseng-iseng buka Google Scholar, misalkan saya kenal sama di sini ada Mbak Mojo. Saya ketik Mojo. Oh, ternyata dia pernah book review. Dia book review di mana? Oke, aku cek jurnalnya. Gitu-gitu. Pokoknya emang harus ngulik segulik-guliknya gitu ya. Kreatif-kreatifnya gitu. Oke, kemudian yang kedua, ensure that the journals accept unsolicited book review. Tadi yang saya bilang, silakan dilihat apakah jurnalnya itu menerima book review dari luar atau tidak. Ya, tadi yang barusan banget ini. Silakan dilihat apakah di situ ada orang Indonesia atau tidak gitu. Dan yang terakhir, check the journals find in SIMA. Silakan cek nama jurnalnya di Simago. Jangan sampai teman-teman di sini sudah niatnya pengennya di Q1, tapi setelah dilihat loh tanpa ngelihat dan langsung submit terus sudah publish, oh ternyata dia Q2. Ya sudah gitu kan. Di sini langsung ada nanti ke bawah scroll aja, di sini ada Q1. Nah, ini berarti Q1 untuk Latinus gitu ya. Oke, kemudian ini adalah how to find the journals. Jadi silahkan nanti teman-teman dipraktekkan sendiri ya di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya. Oke, ini saya kasih bocoran. Boleh di-share karena memang apa ya, saya pengen berbagi aja. Ini adalah beberapa jurnal yang accept unsolicited. Tapi mohon maaf, ini kayaknya untuk bahasa semua dan pendidikan. Silakan nanti dari teman-teman yang dari di luar bidang ini boleh mencari ya. Nanti saya bantuin juga nggak apa-apa. Tapi di luar sesi ini, karena sesi ini terbatas jamnya. Yang pertama adalah Latino, situs Q1. Yang kedua ada Asia Pacific Journal of Education Q2, Religious Studies Q1, Asia Pacific Journal of Teacher Education itu Q1. Ini semuanya unsolicited dan banyak sekali award yang sudah publish di sini gitu ya. Kemudian how to submit. Selanjutnya gimana cara submitnya? Jadi salah satu cara untuk submit itu adalah kita langsung ke webnya. Langsung ke webnya, misalkan saya pengen ke Latinos. Kenapa Latinos terus? Karena saya pernahnya di sana ya teman-teman, mohon maaf. Langsung di sini saya buka, kemudian submit an article, langsung go to submission site. Nanti baru disuruh bikin akun dulu kalau yang belum biasanya ya. Langsung disuruh bikin akun karena di sini saya sudah pernah, jadi langsung tinggal login. Atau oh iya teman-teman yang belum punya ORCID silakan bikin ORCID. Ini adalah saya yakin di sini pasti tidak tahu saya dulu ya. Jadi dulu saya tuh benar-benar nggak tahu apa itu ORCID, saya nggak tahu. Jadi silakan bikin ORCID. Gimana cara bikinnya? Cari di YouTube, gampang banget, nggak perlu bayar, sehari jadi gitu ya. ORCID tuh kayak apa ya, NIM untuk penelitian kita. Silakan bikin karena ketika kalian submit di Scopus itu butuh ORCID. Oke, nah itu cara submitnya ya. Kemudian ini adalah tips and tricks secara general. By the way, some journals require anonymous manuscript. Beberapa jurnal itu ketika kita submit itu pengennya manuskrip kita tuh anonymous, nggak ada nama kita, nggak ada siapa funding kita, LPDP-nya tuh nggak ada, bener-bener manuskrip doang gitu. Tapi dilihat lagi apakah dia memang pengennya anonymous atau tidak, silakan dicek di jurnal masing-masing ketika kalian submit. Yang kedua, ketika kalian sudah accept gitu ya, kan ada biasanya disuruh proofread apakah sudah benar atau ada yang perlu ditambahkan. Nah, di situ jangan lupa tambahkan acknowledgement untuk LPDP. Kalau kalian mau ngambil jatah apa namanya uang atau dana dari LPDP, jangan lupa cantumkan LPDP.
Kemudian yang ketiga, find the best group. Never write alone ya. Silakan kalian temukan teman yang satu frekuensi untuk nulis kira-kira enak apa enggak, dia mau berjuang bener-bener dari nol apa enggak gitu. Karena teman yang enggak sefrekuensi itu sangat bikin kesel gitu ya selama menulis gitu. Bisa aja kita doang yang ambis tapi dia kayak leha-leha kayak udah aku manut kamu doang gitu. Kayak kita disuruh mikir sendiri gitu. Capek guys. Yang keempat, finish the submission as soon as possible. You compete with other authors. So sorry to say this, tapi ini adalah pengalaman. Kalau kalian nemu buku, langsung ditulis, langsung direview, 1 minggu usahakan selesai. Karena kenapa? Jangan sampai kayak saya. Dulu saya sudah pernah 2 kali bahkan kejadiannya saya sama tim saya. Di situ kan tim saya 4 nih, 3 cowok, 1 cewek, saya sendirian. Nah, itu kita sudah nulis, kita sudah mau submit, ternyata 2 hari sebelumnya itu ada yang submit dan sudah publish. Otomatis saya sudah tidak bisa. Oh iya, saya lupa bilang. Usahakan buku, jangan usahakan. Make sure, perhatikan bahwa buku yang kalian mau review itu tidak pernah direview oleh orang siapapun sebelumnya. Cara ngeceknya adalah silakan kalian ketik bukunya di Google. Misal saya mau nge-review tentang buku apalah, misal education book, education in linguistics. Misalkan, terus kemudian ditambahkan dengan kata book review. Kalau misalkan sudah ada sebelumnya book review itu akan muncul gitu. Jadi usahakan, karena kalau misalkan dia sudah di-review tuh nggak bisa di-review lagi teman-teman. Mayoritas, walaupun ada beberapa kasus bisa gitu ya. Oke, kemudian when you got rejection, move on. Kalau kalian sudah ditolak, segera move on. Jangan lagi ngejar-ngejar jurnal itu. Ini konteksnya jurnal ya, bukan yang lain. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan rejection, silakan move on, cari jurnal lain, cari buku lain. Jangan juga kayak, duh, aku mau perbaiki deh. Jangan, udah move on aja gitu ya. Dan yang terakhir, include relevant references. Silakan nanti di manuskrip kalian kan pasti ngasih statement nih ya, misal, oh buku ini menceritakan tentang education, bahwa education is one of the most important thing in life gitu kan. Nah, itu silakan kalian ngutip gitu. Kalian cari referensi yang mendukung kutipan kalian. Nah, referensinya tuh tidak harus dari buku atau jurnal yang kalian tuju, bisa dari luar itu. Minimal 1 paragraf, 1 chapter, 1 referensi gitu ya. Oke, sudah mungkin itu saja. I just wanna say thank you very much. Break the limit, silahkan habis ini tentukan buku apa yang kalian mau cari, mau review, cari grup yang benar-benar satu frekuensi gitu. Udah cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Silakan apabila ada pertanyaan dari teman-teman. Halo Mbak. Mbak Mojo Oke, halo bisa Mbak Mojo. bisa bertanya. Ya, tadi aku lihat ketik, tapi kelihatannya udah terjawab sih di penjelasan terakhir. Tadi Oke, aku lihat kan di sebentar. apa contohnya Mbak Fitri itu di setiap paragraf ada tulis referensi kan, gitu. Ya, Nah itu referensinya tadi aku tanya apakah dari dalam buku atau bisa dari luar juga gitu. oke. Nah, tapi udah dijelaskan tadi Hmm. bisa dari luar. Iya, benar. Jadi Mbak Mojo untuk referensinya boleh dari luar. Jadi nggak harus dari buku itu atau jurnal itu ya. Yang penting Scopus ya, itu adalah jangan sampai kita nge-review apa namanya target jurnal kita Scopus Q1, kita malah ngambilnya Q2. Jangan ya. Kalau bisa ya Hmm, sama atau bahkan di atasnya itu. Tapi Scopus Q1 kan udah paling atas ya. Jadi ya Scopus Q1 gitu. ya. Gitu. Terus Mbak, ada buku kan yang ada buku yang kumpulan-kumpulan apa namanya kumpulan-kumpulan Research, artikel research. penelitian gitu. Itu apa Ya. bisa direview juga buku jenis itu atau yang harus bukan buku yang kayak gitu? Oke. Oke, terima kasih Mbak Mojo, pertanyaan bagus. Ini juga jadi pertanyaan saya dulu ya, kayak kaget gitu loh dengan perbedaan konten buku antara luar negeri dan dalam negeri gitu ya. Kalau Hmm. dari luar negeri itu ternyata bukunya mereka tuh mayoritas adalah kumpulan dari research gitu. Nah, itu bagus, nggak apa-apa Mbak, itu boleh gitu. Silahkan. Hmm. Bahkan mereka tuh sangat jarang buku yang kayak kita yang cuman satu penulis untuk
semua buku itu jarang gitu. Mereka biasanya memang kumpulan dari riset. Itu boleh banget. Tadi kan yang saya tunjukkan tuh dari kumpulan riset juga, Mbak. Hmm, oke Boleh. deh, Mbak. Thank you. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau Oh ya, nanya? satu lagi. Ya, Sorry. boleh, boleh. That's Maksimal okay. maksimal reviewer itu berapa, Mbak, per buku? Untuk per buku ya, untuk maksudnya timnya gitu ya. Ya, Kalau bisa maksimal 4 sih, Mbak. Kalau bisa ya. Kalau misalkan memang Mbak, kalau boleh tahu LPDP atau bukan? LPDP. Oh iya, kalau bisa kan nanti pasti rencananya pengen mencairkan itu kan. Nah, itu Itu dia. 4 sih. Ya, benar 4 aja gitu. Jangan sampai bukan jangan sampai sih, ya 4 aja gitu. Hmm. Oke, baik, Itu Mbak. udah banyak banget. Makasih. Sama-sama Mbak Mojo, semoga bermanfaat. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Silakan. Mbak Fitri, Mbak Fitri. Oh iya, halo Kak Ridwan. Iya, silakan. Sorry, sorry. Mbak, kalau seumpamanya dua orang gitu boleh nggak sih? Apa harus tiga atau Boleh. empat gitu? Enggak. Boleh banget dua orang. Tadi kan Kak Fauzan yang aku tunjukin tadi tuh, itu dua orang. Boleh. Yang penting jangan single. Cukup hidup aja yang single. Oh, Penulis berarti jangan. minimal minimal dua orang ya? Iya, benar. Minimal dua orang. Lebih Oke, bagus oke, yang itu. thank you. Itu aja sih dari aku. Thank you Mbak Fitri. Oke, iya sama-sama. Cuma make sure dua orang itu benar-benar capable di bidang yang sama ya, Kak. Misalkan Kak Ridwan kan di bidang kesehatan ya. Jadi usahakan tim yang kalian apa ajak itu juga memiliki bidang yang sama. Jangan sampai Kak Ridwan bukan jangan sampai sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kalau misal Kak Ridwan ngajak aku di bidang bahasa kan endingnya aku ya struggle untuk memahami bidang kesehatan gitu kan. Supaya cepet aja nge-reviewnya. Jadi ajak yang satu bidang ya, Kak. Oke. Oh ya, satu lagi semama nih. Kita Mm-mm. ngajak satu orang pun kalau bukan yang dari LPDP nggak masalah kan? Nanti kalau pas kita ngajuin apa dana ke LPDP. That's okay, boleh banget. Oh, nanti untuk ngajuin ke LPDP itu satu persatu kok, bukan yang dalam bentuk tim. Oh, gitu. Jadi nggak masalah ya. Nggak apa-apa, no Oke, problem. thank you. Oke, thank you Mbak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Mas Aku Mak mau yang nanya, mau Kak. ditanyakan? Oh iya, silakan Mas Real. Oke, satu dari kita nih udah dapat nih jurnalnya, mereka sudah menerima. Itu lama proses mereka untuk nge-review dari yang kita masukin itu berapa lama, Mbak? Itu yang pertama. Oh, Yang kedua, misalkan nih aku kan dari sains, nih ingin ngajak mm-mm. umah gitu dari bahasa Inggris. Itu kalau kita ambil secara generalnya, misalkan tentang uh, teacher atau tentang apa gitu ya, tentang pendidikan misal, itu kira-kira boleh nggak, Mbak? Gitu, standby. Oh, Kayak teacher pedagogi gitu, ya Van. Iya, oke, betul. Tapi aku nggak ngajak kamu. oke. Aku juga yang mau sama kamu, gak kolaborasi sama kamu. Ha? Oke. Urusan rumah tangga tolong jangan di sini ya. Oke. Apa namanya? Yang pertama, berapa lama ya Mas Real? Tergantung jurnalnya, tapi biasanya itu nggak lebih dari 1 bulan. By the way, kalau bisa dibilang jurnal luar negeri itu lebih baik hati, lebih humanis daripada jurnal yang sebelah gitu ya. Jadi jurnal Scopus itu biasanya maksimal sebulan. Tapi itu udah maksimal banget ya. Terutama editor, kalau kalian kontak itu biasanya maksimal 2 hari. Kalau 2 hari nggak ada balasan, berarti dia nggak nerima aja gitu. Jadi tergantung jurnalnya. Kayak Latinos kemarin itu ternyata cuman ada yang 3 hari sudah di-review gitu. Jadi tergantung kecepatan dari reviewernya. Tapi biasanya maksimal sebulan. Terus yang kedua, apakah boleh misal lintas jurusan kayak material sains, terus mau Mbak Umah yang bahasa, tapi mau ngambil tengah-tengahnya nih biar sama-sama bisa mencairkan dari LPDP. Bisa saja, tapi dengan syarat asalkan ada ini relevansinya. Ketika kalian mau mengajukan tuh ada relevansi yang benar-benar logis dan itu nggak diada-adain gitu loh. Maksudnya kayak yang emang ada relevansinya dari masing-masing bidang kalian. Misal teacher pedagogi atau apa itu kan umum gitu ya tentang misal project based learning atau apa itu kan umum banget. Jadi nggak yang mengacu ke satu bidang ilmu doang. Itu boleh banget Mas Real. Jadi pinter-pinter dirimu aja nanti gimana menuliskan kata-katanya ketika mau mengajukan ke LPDP gitu. Oke, makasih Mbak. Satu lagi Mbak, boleh Oke. dong ceritakan suka dukanya kemarin pas nulis ini Mbak. Oke, suka dukanya pas nulis book review ya. Oke, terima kasih Mas Real. Ini kayak storytelling aja aku ya.
Tapi aku seneng banget untuk share ini karena biar ya semua tahu bahwa untuk tembus di suatu jurnal itu memang berlika-liku, walaupun tidak semuanya. Ada teman saya yang one shoot tuh langsung tembus juga ada, tergantung rezeki masing-masing gitu. Nah, kalau saya dulu kebetulan itu tuh jadi singkat cerita, nggak singkat cerita juga sih, bakal panjang ya. Di awal tuh belum ada gitu. Saya termasuk introvert. Saya nggak mau, bukan nggak mau, takut untuk mengajak kolaborasi dan sulit untuk mencari jejaring gitu. Nah, kemudian saya ajaklah satu orang namanya Mas Jeffrey. Mas Jeff, ayo dong kita belajar dari nol yuk, belajar book review gitu. Iya, ayo. Kemudian ngajak lagi dua orang namanya Mas Muhib sama Mas Zam. Kebetulan tiga-tiganya ini dari PBI. Jadi saya seakrab itu sama orang PBI. Nah, kemudian kita udah mulai book review nih. Kita ngundang satu orang namanya Mas Halim untuk bantu kami. Gimana sih Mas caranya book review? Dijelasin tuh, kita ketemu langsung. Kita nggak mau nge-zoom gini, karena kayak nggak kurang niat gitu. Jadi kita ketemu langsung, Mas, ayo dong Mas, ketemu Mas, gini-gini-gini. Habis itu kita baru mulai start review. Start review, 10 kali email editor ditolak semua. Ternyata mereka nggak nerima book review. Which is mereka solicited dong, gitu. Kemudian ya udahlah kita nggak usah email, kita langsung apa namanya submit aja. Oh ternyata yang salah satu duka banget tuh yang saya ceritakan tadi, kita udah review, udah mau submit, ternyata 2 hari sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya sudah ada yang publish gitu. Jadi jangan sampai terjadi buat kalian. Kemudian setelah itu sampai akhirnya kita nemu Latinus, kita tahu bahwa oh ternyata Latinus tuh bisa loh ini apa namanya submit dan anak LPDP ada yang pernah tembus di sana. Kita cari tahu siapa yang pernah tembus di sana, kita tanya-tanya bukunya harus gimana, editornya harus dikontak apa enggak. Jadi tanya-tanya ke relasi. Kebetulan waktu itu ada relasi saya yang tahu gitu ya. Kemudian baru kami review. Setelah direview 1 bulan, 1 bulan baru di review sama Latinus ditolak waktu itu karena ada nama LPDP-nya. Jadi mereka tuh pengennya kayak anonymous gitu loh. Makanya saya tadi bilang silakan make sure jurnalnya tuh mintanya apa gitu. Kemudian setelah kita submit lagi, waktu itu cuma manuskripnya doang, nggak ada nama LPDP, nggak ada nama kita, diterima alhamdulillah. Tapi setelah proofread kami tambahin nama kita sama LPDP, jadi tetap aman gitu ya. Gitu suka dukanya. Jadi intinya adalah jangan pernah berhenti mencoba dan jangan mepet-mepet. Kalau misalkan kalian yang LOG-nya masih lama, dicoba dari sekarang gitu. Karena kalian butuh modal untuk international conference, kalian butuh modal untuk hidup gitu kan. Jadi silakan benar-benar dicoba dari jauh-jauh hari. Bagi teman-teman yang mungkin bukan award di LPDP, dicoba. By the way, book review itu gratis, jadi lumayan loh buat nambah portofolio di Google Scholar gitu, buat flexing gitu ya. Enggak, bukan buat flexing sih, lebih ke ya buat portofolio sendiri lah, kepuasan sendiri bahwa kita pernah nulis di Scopus walaupun book review gitu. Gitu Mas Real. Karen ya tiba-tiba aku hari ini mendadak mau rajin mau nugas ke Digilib lagi Mbak. Thank you. Mohon maaf, sama-sama. Langsung Digilip masih tutup by the way. termotivasi. Jam 1 bukannya nanti ya. Silahkan langsung ke Digilip nugas kalian. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Di sini misalkan ada yang satu bidang mau collab juga boleh banget. Karena Eh, apa ya, kayak kolaborasi itu penting. Dek Yul, Ya Mbak aku Uma? mau nanya. Hmm. Kalau kesulitanku tuh dalam bikin nge-review buku tuh ketika di part introduction-nya. Bisa kasih Oke. tips and trick gak gimana tuh? Soalnya kayak bingung gitu deh di introduction nih mau diisi apa gitu. Mm-mm. Itu bener-bener kayak yang ngabisin waktunya lama tuh di part introduction-nya itu baru kan setelah itu ke chapter-chapternya itu kan. Tadi kan Yuli Mm-mm. jelasin juga gak boleh sekarang kan each chapter gitu, tapi kayak kita langsung dari beberapa chapter kayak gitu. Nah, cuman Mm-mm. bagi aku tuh kayak sulit banget gitu untuk di introduction-nya. Apalagi kalau harus nambah referensi yang dari luar itu ngecocok loginya tuh gimana? Cocok logi nggak tuh? Oke. Oke Mbak Uma. Oke Mas Rizky. Book review itu kan biasanya introduction. Introduction itu kan berarti pengenalan secara umum ya, secara general. Nah,
Kalau aku pribadi sama timku kemarin itu bikin introduction-nya tuh nggak di awal, justru introduction sama yang terakhir tuh bagian akhir. Kenapa? Karena aku butuh diskusi sama timku gitu. Misalkan bagiannya Mbak Uma itu bahas apa, bagiannya Mbak Mojo bahas apa, bagiannya Mbak Putu Debi bahas apa gitu. Jadi dari situ aku simpulkan, oh ternyata secara umum, setelah aku simpulkan intinya ini gitu. Jadi di introduction tuh ditulis di akhir Mbak, jangan di awal gitu ya. Kemudian untuk cocokologi referensi itu bukan cocokologi ya, lebih ke kita kan udah punya statement nih, kita carilah referensi-referensi yang sekiranya mirip sama statement kita atau bahkan kita mengganti statement kita dengan apa yang mereka katakan tentunya di parafrase biar nggak plagiasi gitu. Memang harus part paling membutuhkan waktu yang lama tuh memang juga di referensi sih Mbak karena untuk menambah kayak pernyataan yang akan kita tambahkan ke manuskrip kita yang sebenarnya sudah jadi itu lumayan sulit gitu. Tapi aku juga belum menemukan cara singkatnya untuk bagian ini. Kebetulan kemarin juga ada temanku si Digan itu nanya kan anak PBI juga gimana caranya nemu referensi secepat itu gitu. Nggak cepat karena referensi itu memang sulit gitu Mbak Uma. Ya, sesulit itu emang, Dek. Kalau aku tuh kalau misalkan nugas tuh ya, itu website Scopus, Taylor Francis, Science Direct, terus kemudian ada satu database tuh semuanya aku buka. Kemudian aku langsung klik semua Jadi tab ketika aku nugas tuh banyak banget gitu. Untuk mencari referensi hanya satu referensi memang gitu, Mbak. Membutuhkan perjuangan. Boleh bisa ditiru ini, Dek. Oh, ini ada lagi nih, Oke. Mbak Mutia Afifa mau tanya. Boleh, Mbak Mutia? Halo Oke, silakan Mbak Mbak. Fitri. Halo. Oke, aku pertanyaannya terkait book review karena belum pernah juga kan. Terus mau book Mm-mm, review juga nih buat tugas. mm-mm, Semisalnya nanti nih aku pengen submit. Terus tadi kan dibilang ya kalau misalnya di reject gitu, mending harus move on aja Move gitu. on. Maksudnya Iya. apa kita perlu menulis buku yang baru lagi gitu, mereview buku yang baru lagi, atau kita coba ke jurnal lain. Udah itu. Oke. Oke. Eh Gini, sorry Mbak, sebentar. Tadi pertanyaannya itu apakah kita coba lagi atau coba ke jurnal lain gitu ya? Iya, apa kita cari buku buat di review baru, atau Mm-mm, kita kan udah review buku nih satu, mm-mm. kita move on ke jurnal lain gitu. Jadi kita tetap coba nih submit jurnal yang di reject ini ke jurnal, maksudnya book review yang di reject ini ke jurnal lain kayak gitu. Oke. Oke, sebenarnya kalau misalkan dari aku kayak gitu bisa Mbak. Jadi eman-eman kan udah jadi gitu ya, manuskrip sudah jadi jangan sampai diarsipkan gitu. Dicoba aja ke jurnal lain, tapi dengan catatan tetap satu skop ya. Karena kalau misalkan Scopus itu benar-benar mereka tuh spesifik gitu. Makanya kenapa aku tadi bilang langsung move on aja, belum tentu skop yang kita submit jurnal sebelumnya masih satu skop sama jurnal lain gitu. Tapi kalau misalkan masih satu skop, nggak apa-apa Mbak, silahkan dicoba di submit lain gitu. Kemudian banyak-banyak nge-review aja Mbak, kalau bisa tuh jangan hanya nge-review satu buku gitu. Kalau saya dulu sampai berkolaborasi sama ada 4 tim kayaknya. Walaupun itu lumayan pusing gitu ya, kayak membagi waktunya gitu-gitu. Tapi ya dengan begitu sangat membantu gitu Mbak. Oh iya, satu lagi Mbak Fitri kemarin, Ya. maksudnya bukan kemarin sih, pas book review itu nemu Mm-mm. partnernya itu apakah yang satu kayak organisasi LPDP gitu atau teman-teman satu jurusan atau bisa cari online kayak gitu Mbak, mungkin bisa buat kolaborasi yang sesama pengen book review. Oke, kalau kalau saya itu kemarin kebetulan karena saya kenalnya di organisasi kelurahan LPDP, jadi saya ngajaknya dari teman dekat saya gitu ya, yang kebetulan kayak saya merasa ini kayaknya satu frekuensi deh, sama-sama nggak tahu kayak aku dan kayak sama-sama mau belajar dari nol gitu. Jadi kenalnya dari sana. Tapi untuk menambah relasi atau kolaborasi boleh banget misal lintas UNIF juga boleh misal mau sama UGM atau sama
dari kampus lain atau misalkan dari luar negeri juga itu bagus banget. Nggak apa-apa Mbak, itu bebas, silahkan. Yang penting sama-sama enak ya, jangan sampai kalian capek sendirian, karena cukup saya yang merasakan. Gitu. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, sudah kayaknya Mbak Umar dari aku itu saja ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Jangan dulu live ya, kita foto bareng dulu untuk kenang-kenangan dan semoga apa ya, semoga kalian yang berniat untuk segera book review dimudahkan perjalanannya, publikasinya karena ya Amin. prestasi apa lagi yang bisa kita torehkan kecuali dalam bidang publikasi selama menjadi mahasiswa S2 ini. Gitu. Benar Oke. sekali. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Terima kasih. Oke, wah, ini ya penjelasannya daging banget ya dari ini pemateri kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kita bisa ini dulu ya, capture-nya sekarang, Dek Yuli. Mumpung masih banyak, takutnya habis ini mereka live semua. Kamu ya Iya, yang ini ya, Dek Yul? Oke, siap. Oke, teman-teman, kalau bisa on cam yuk sebentar. Saya pengen ngambil Iya, teman-teman semua bisa on cam terlebih dahulu ya. Yang belum mandi, tenang saja. Teman-teman saya juga belum mandi. Ini dari pagi baru selesai dari pasar langsung ngisi acara ini ya. Ya, boleh on cam terlebih dahulu. Boleh yang ada di Lama luar. belum mandi. Boleh. Iya kan, saya juga belum mandi. Oh, ini Rirfan ada ini Mbak baru bangun Nurul. tidur. Bohong, Mbak Moja Nurul. bohong, Mbak Moja bohong. Oke, Mbak Tina, Mbak Almas, Mas Arif. Ayo on cam kalau bisa. Ayo, Dek, mulai sudah, Dek. Hilang ntar Oke, lagi mulai nih. ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak teman-teman. Nggak lancar ya. Oke, jangan lupa buat teman-teman semua jika ada yang mau ditanyakan tentang book review yang lebih dalam lagi, kalian bisa hubungin langsung IG pemateri kita Fitri Yuli Fitriana ya. Nanti bisa ditanya di grup IG-nya apa, atau kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut di grup yang telah disediakan oleh pemateri itu. Jadi grup itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cuma ini sharing section book review kita pada hari ini. Demikian ke saya dan Mbak Ilma selaku pengurus kelas dari D1. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau persiapan yang belum matang dari kami. Dan semoga kami bisa menyediakan wadah atau materi-materi lain yang bisa bermanfaat untuk kalian semua, anak-anak D1 dan juga teman-teman magister lainnya yang ingin tahu lebih banyak tentang menulis itu bagaimana. Karena jujur ya kita sebagai anak magister mau tidak mau harus bisa menulis begitu. Ingat kita di dunia ini yang diingat itu bukan hanya keburukannya, tapi setidaknya kita diingat dengan tulisan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. See you. Sama, terima kasih. Bye-bye. Izin live ya. Bye-bye. Iya.